Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di Rumah Maji, Rumah Pengetahuan dan Budaya bersama saya Humam Alim. Nah teman-teman udah pada tahu belum nih tentang makam Habib Usman bin Yahya yang katanya tuh beliau diangkat sebagai mufti oleh pemerintah kolonial Belanda. Yuk langsung aja kita ziarah, sekalian kita tanya-tanya gimana ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama narasumber kita di tempat makam Habib Usman bin Yahya nih. Nah narasumber kita itu adalah Habib Abdullah bin Umar Banahsan. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Habib, kita mau nanya-nanya nih seputar makam Habib Usman bin Yahya nih Bib. Iya. Habib bisa tolong jelasin nggak gimana sih awal mulanya Habib Usman bin Yahya itu menjadi mufti pertama di Batavia? Sepengetahuan saya ya, Iya. karena nggak tertulis ya bahwa beliau tuh diresmiin cara kasarnya oleh pemerintah Belanda waktu itu ya untuk memimpin para ulama dalam urusan keagamaan. Jadi pemerintah Belanda hanya menetapkan yang sudah berlaku di masa itu. Jadi sebenarnya beliau itu secara jadi diangkat oleh masyarakat. Jadi ditetapkan oleh Belanda. Jadi masyarakat waktu itu memang kebanyakan murid beliau yang jadi pemimpin agama. Dan sehingga beliau dipanggil namanya ditetapkan oleh Belanda untuk urusan-urusan agama. Iya. Karena dari dulu yang saya tahu ada sering perselisihan awal Ramadan, dipanggil Idul Fitri, Idul Adha, itu berbeda pendapat ulama. Jadi kebanyakan yang mengikuti kata-katanya Habib Usman itu mungkin mengusulkan bahwa Habib Usman lah yang menjadi mufti. Jadi pemerintah Belanda dipanggil menetapkan secara resmi gitu, yang saya tahu begitu. Berarti kan itu ditetapkan oleh pemerintah Belanda ya Bib ya? Iya. Itu kalau kayak gitu apa nggak ada konsekuensinya Bib? Saya rasa buat konsekuensi pribadi ya. Iya, karena beliau saya rasa dari uraian dari kitab-kitabnya yang ada tidak mencampuri agama ini dengan politik ya. Jadi mau kagak mau ya artinya dia bukan dikata pro Belanda, dia sesuai dengan agama. Artinya bahwa beliau hidupnya itu selain daripada mengarang kitab yang begitu banyak ya juga di masyarakat berlaku secara non formal gitu untuk menjadi sumber setiap permasalahan ditetapkan oleh Belanda. Jadi beliau nggak berasa belakangin orang-orang Republik, kagak nggak berasa pro sini gitu. Jadi saya rasa beliau nggak sama sekali mempertimbangkan bahwa perjuangan yang udah meletus di mana-mana itu akan membuahkan sebuah negara begitu. Beliau saya rasa nggak ada itu. Nah terus kan tadi yang Habib bilang banyak kitab yang udah ditulis sama beliau, kan ada ratusan ya Bib ya? Ratusan enggak, tapi kalau puluhan iya ada. Oh, tapi kenapa yang terkenal itu cuma 2 yang masih digunakan di majelis-majelis taklim di Jakarta ya Bib ya? Yaitu sifat 20 dan Irsyadul Anam. Iya, karena sifat 20 itu kan tauhid. Kita di agama ini selain kita berfikih cara kasarnya di dalam agama, yang penting tauhid. Sebab kan memang kita awal kita beragama ini
kenal kepada Allah. Siapa itu Allah? Itulah yang dibahas di sifat 20. Bukan di Jakarta aja, saya di sini udah beberapa kali. Kadang-kadang saja orang dari Kalimantan tuh udah datang. Artinya nyari makam Habib Usman di mana. Saya jelasin, ini makam pindahan zaman Gubernur Ali Sadikin dulu. Tadi kan saya udah sempat itu keliling-keliling sempat ziarah juga di makam Habib Usman ya. Itu ada beberapa makam, itu makam siapa aja ya? Paling dekat sama beliau, anak beliau. Oh, anak beliau. Anak beliau yang perempuan. Itu ibunya ayah saya. Syarifah Khadijah, ibunya ayah saya. Yang paling dekat. Terus anak-anak Syarifah Khadijah, abah saya, paman saya 2. Sama ada anaknya lagi 1 perempuan. Anak siapa itu? Habib Usman. Syarifah Muhani itu yang kiri. Itu anak itu. Saya mengalami beliau tahun lama. Ya bukan tahun lama sih, udah sekitar baru 10 tahunan lagi. Apakah makam Habib Usman ini udah dijadikan sama pemerintah daerah DKI Jakarta sebagai peninggalan sejarah, Bib? Saya rasa belum. Belum ya? Ditinjau sih udah. Sama dinas apa itu saya nggak ngerti. Tapi belum dijadiin sebagai Belum peninggalan ada. sejarah gitu. Ada suratnya penetapan nggak ada. Yang awal makamnya itu kan di kuburan karet ya. Kenapa bisa dipindahinnya tuh ke daerah Pondok Bambu gitu? Pondok Bambu ini cucunya di sini kan. Dan cucunya itu yang paling sering cara katanya menziarahi makam beliau di Tamburan. Beliau lah yang sering nyuciin apa gitu. Baru ada rencana mau perbaikan cukup, udah ada rencana mau dibongkar. Ada cungkupnya, saya masih ingat. Di tengah jauh. Jadi yang bongkar itu ya pemerintah waktu itu Gubernur Ali Sadikin. Pemerintah Gubernur Ali Sadikin yang ngebongkar. Nah, jadi gitu teman-teman penjelasan dari Habib Abdullah bin Umar bin Hasan tentang makam Habib Usman bin Yahya ini. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman tentang makam Habib Usman bin Yahya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan Mas kan udah sering ziarah nih katanya ke luar Batang, terus ke tadi yang Kuitang ya Mas, terus ke sini. Nah Mas bisa tolong jelasin nggak sih secara singkat aja ke teman-teman yang lagi nonton nih, kalau misalnya ziarah tuh apa aja sih yang harus dipersiapkan, terus apa aja yang nggak boleh dilakuin Mas? Namanya ziarah ya seperti halnya kayak kita berziarah ke makam orang tua kita atau mbah-mbah kita atau apa kakek nenek ya, kayak begitulah, namanya juga sowan ya. Nah, udah terjawab kan rasa penasaran teman-teman tentang makam Habib Usman bin Yahya. Semoga pengetahuan tersebut dapat menambah wawasan teman-teman tentang situs-situs ziarah para aulia. Dan jangan lupa tetap saksikan channel YouTube Rumah Maji Rumah Pengetahuan dan Budaya yang nantinya kita akan membahas situs-situs ziarah para aulia lainnya. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.